Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Rira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Kita hari ini akan mendengarkan peluncuran buku Bahagia ala K-Popers. Hari ini udah kedatangan penulis kita pada hari ini dan juga narasumber tercinta kita. Namun sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada support dari teman-teman semua. Yang pertama dari Mall Ciputra Cibubur, kedua dari POI Pustaka Obor Indonesia, ketiga dari Studio Api, keempat dari Beer Beats, dan yang kelima tentunya dari Nadir Podcast. Dan untuk teman-teman semua, supaya tidak ketinggalan untuk acara pada sore hari ini, acara hari ini sudah direkam langsung. Ini di depan udah ada 2 kamera nih teman-teman semua. Udah kayak artis rasanya saya sekarang. Dan ini langsung terhubung ke YouTube-nya Nadir Podcast. Jadi nggak bakal ketinggalan teman-teman semua, bisa langsung nonton di sana. Kalau misalnya nanti, kayaknya ada informasi yang ketinggalan nih, pengen lihat lagi. Ini kayaknya ada yang terbang nih di sekitar saya nih. Susah sekali ya teman-teman semua. Oke, kayaknya ada yang manggil saya tadi. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman semua, kita akan mulai acara pada sore hari ini. Karena kita akan ngobrol panjang lebar mengenai bahagia ala K-Popers. Dan teman-teman semua jangan lupa, hari ini dari tim Nadir Podcast sudah menyiapkan, tim Nadir Podcast? Sudah menyiapkan, apa tadi? Ada hadiah dong buat teman-teman semua yang sudah datang pada sore hari ini. Tentunya pulangnya nggak bakal dengan tangan kosong, tapi untuk yang hoki-hoki aja mungkin ya. Saya duduk dulu teman-teman dan kita akan memanggil narasumber kita pada sore hari ini. Pertama tentunya yang paling cantik dan paling ganteng. Kalau bukan siapa lagi selain Timothy Armstrong dan juga Syarira. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini dia 2 penulis kita yang menciptakan buku ini hanya dalam waktu 1 minggu. 1 minggu bukan? 1 tahun. 1 tahun. Typo dikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Oh iya. Kayak lagi lebaran nih. Selamat datang. Silakan duduk. Lalu ini kayaknya yang ditunggu-tunggu juga nih. Sampai ada yang datang jauh-jauh. Jauh-jauh dari mana? Dari Surabaya ya, datang ke sini ya. Untuk melihat narasumber kita yang kali ini. Oh my God. Lagi kan udah bilang oh my God nih. Tanpa lama-lama lagi kita sambut the public figure. Agatha Priscilla. Selamat datang. Betul ya tadi aku nyebut namanya ya. Syukurlah. Terima kasih sudah hadir. Nah, teman-teman sekalian, ini di depan sudah ada 2 penulis kita dan 1 narasumber. Saya akan lemparkan beberapa pertanyaan ke teman-teman semua yang di sini. Nanti kalau misalnya ternyata belum puas dengan pertanyaan yang saya berikan atau pengen kulik lebih lanjut mengenai buku ini, nanti kita akan ada sesi Q&A ya. Betul. Ini ngomong kayaknya udah kedengeran nih. Bu Adri udah kedengeran ya Bu ya? Udah kedengeran nih? Udah kedengeran dong pasti. Ini kenapa ada lalat sih dari tadi? Karena ini temanya di hutan kan. Kak, Kita nggak lihat udah ada. boleh pakai mic-nya nggak? Udah ada hutan-hutan nih belakang kan. Iya, Temanya sesuai betul. kan. Ini kan temanya kita bahagia karena kita Yes, harus bahagia. Betul. Kak Prisi ini kayaknya udah ketawa kayak boleh juga nih 2 orang. Lucu, kreatif. Lucu kreatif dong pasti. Namanya juga Rira sama Timothy. Oke. Rira, Timothy dan Prisi. Kak Prisi, aku harus manggilnya Kak dong. Boleh nggak sih kenalin diri sekali lagi? Rira ini siapa? Moti ini siapa? Kak Prisi ini siapa? Supaya semua pengunjung yang ada di mall ini yang banyak sekali tuh. Banyak orang di situ, banyak di situ. Kenal lebih dekat. Boleh ya? Moti? Mau siapa duluan? Moti dulu. Mana Moti? Lu dulu lah, nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syarira Febrianti, biasa dipanggil Rira atau Rari. Gimana ya, aku seorang host dari Nadir Podcast. Sekarang lagi
menjadi mahasiswa semester 3 ya. Ini cocok banget sih ini. Apa dong? Tanya dong jurusannya apa? Jurusannya apa nih kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi dong guys. Ilmu komunikasi, makanya dari tadi kayak baru maju, Betul. cuap-cuapnya udah banyak nih. Cocok kan? Nah, cocok. Aman banget kan? Aman banget. Asik, makasih. Sama-sama. Udah. Oke, halo semuanya. Sebelumnya thank you banget ya udah mau menyempatkan waktunya buat hadir di acara siang hari ini, sore sih. Gue Timothy Armstrong, gue juga sama kayak Rira sebetulnya salah satu host di Nadir Podcast juga. Dan kami berdua adalah penulis dari buku yang akan kita luncurkan pada hari ini. Gitu. Ya, udah sih Kak. Iya, udah. Gak apa-apa, gak bakal saya paksa lagi kok buat kenalan. Mungkin boleh, Kak Prisi. Oke. Selamat sore semuanya. Yang di atas. Selamat sore. Perkenalkan aku Agatha Priscilla, bisa dipanggil Prisi, Prisil, Agatha, terserah, bebas, senyamannya. Iya, asal jangan Cecilia, nah itu beda orang. Aku mungkin sekarang menyebut diri aku musisi slash aktris slash content creator kali ya. Karena beneran sekarang nggak tahu fokusnya di mana. Tapi sekarang lagi akhir-akhir ini lagi mempersiapkan album, jadi kayaknya akan lebih fokus ke musik tahun depan. Jadi kita perkenalkan sebagai musisi aja boleh? Oke, terima kasih. Boleh banget. Sebagai musisi, ya inilah dia penulis dan juga narasumber kita yang sudah datang pada hari ini. Tentunya kalau misalnya teman-teman tadi dengar dari Rira, dari Moti, dari Kaprisi, semuanya suaranya bagus. Ada yang musisi, ada yang pembawa acara. Tentunya saya sebagai moderator juga suaranya Bagus harus kok, dibagus. bagus. Suaranya harus dibagusin ya. Bagus, suaranya bagus banget. Suaranya harus dibagus-bagusin. Oke, teman-teman semua, buku Bahagia ala K-popers memahami ikatan emosional antara idola dan penggemar K-pop. Ini mungkin sedikit menyinggung problematik yang sedang kita hadapi pada hari ini, apalagi banyak masalah mengenai mental health. Namun Rira dan Moti berhasil membawa dengan sangat ringan. Buku ini sebenarnya tidak tebal, tapi isinya yang sangat tebal. Maka dari itu, aku pingin tanya-tanya dulu dong. Tentunya kayaknya ke yang di samping saya terlebih dahulu. Boleh ya Rira? Walaupun dari tadi manggil Rira ada susah ya, Boleh. Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya nggak bisa ngomong R. Rada susah manggil Rira. Oke. Nah, Rira, Yes. pertanyaan pertama nih buat kamu. Aduh. Apa sih titik awal yang ngebuat kamu ingin menulis buku ini bersama dengan Moti? Jadi sebenarnya itu awalnya tuh karena memang aku dan Moti itu kan host di Nadir Podcast ya. Jadi kita denger ini cerita-cerita dari teman-teman Sobat Nadir yang memang ternyata banyak banget yang temporary stress relief-nya itu menjadi seorang K-popers. Jadi mereka tuh banyak banget yang pelariannya tuh ke sana gitu. Awalnya karena itu ya Mot ya. Terus lalu kita diajak nih oleh inisiatornya Nadir, gimana kalau kita bikin buku gitu. Terus kenapa sih topiknya K-pop? Mungkin juga karena aku K-popers kan, jadi kayak bener-bener merasakan bagaimana gitu. Ini tuh jadi coping buat aku, kayak gitu awalnya. Tadi kayaknya Rira nyebutin inisiatornya. Yes, Inisiatornya datang nggak hari ini? ada. Boleh dong ditunjuk yang mana? Ini nih yang ada di depan ya inisiator Nadir Podcast. Waduh, kita Ibu berikan tepuk Adriana tangan yang meriah Elizabeth. dong. Ini dia inisiatornya Nadir Podcast. Mungkin agak ada belok sedikit ya. Boleh. Karena dari tadi saya nyebutin Nadir Podcast. Yes. Moti juga nyebutin yang sama. Nadir Podcast nih apa sih? Oke. Belok dikit nih, belok dikit. Jadi Nadir Podcast ini podcast yang punya topik spesifik nih Kak. Biasa kan podcast mungkin ada topiknya yang macam-macam ya. Oke. Nah kalau kita tuh topiknya spesifik tentang kesepian. Kesepian. Jadi terkait dengan masalah kesehatan mental. Karena memang lagi digandrungi banget kan masalah kesehatan mental ini gitu. Jadi kita mendengarkan cerita-cerita dari Sobat Nadir atau teman-teman Nadir yang mungkin lagi ada di fase itu ataupun sudah lewat dari fase tersebut gitu. Oke, kalau tadi berarti Rira dari kacamata K-popers.
Yes, betul. Sejak kapan jadi K-popers? 2011. Dari 2011 Lama tuh. banget kan? Dari aku kelas 1 SD. Iya itu aku juga kelas 1 SD. Sama. Oke. Masih muda juga. Cuman mukanya rada boros. Baiklah. Berarti kalau Moti, boleh tahu dari perspektifnya Moti, kenapa sih ingin ikut ngebuat buku ini bersama dengan Rira? Sebetulnya jujur awalnya gue emang setelah tahu temanya itu terkait K-pop, gue kurang tertarik karena emang bukan interest gue gitu di sini. Gak apa dong. Ya. Gak apa-apa, jujur. Tapi setelah akhirnya gue riset dan belajar tentang K-pop bareng Rira, ternyata menarik juga sih. Karena menariknya mungkin bagaimana industri dunia K-pop bekerja. Selain itu koneksi emosional antara para idol sama fandomnya gitu yang unik banget menurut gue, menarik banget. Setelah itu juga kehidupan para idol yang mungkin kita ngelihatnya di luar sana kelihatannya enak gitu. Tetapi mereka tuh sebetulnya sama aja kayak kita, masih manusia juga dan mereka masih punya masalah-masalah yang kita punya gitu. Contohnya kesehatan mental itu. Kalau tujuan awalnya mungkin masih sama dengan tujuan awal kami membangun podcast ya, yaitu untuk menaikkan awareness tentang mental health. Karena isu kesehatan mental itu sangat amat penting, tapi sayangnya masih banyak dari kita yang belum paham tentang isu itu, masih belum aware. Jadi intinya kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik gitu sih. Mungkin awalnya kayak gitu. Oke, kita udah dapat perspektif nih dari dua penulis kita, tapi kita coba ke mungkin pembaca pertama kali ya. Pembaca pertama karena namanya sudah langsung ada di buku ini. Mungkin aku bacain dulu ya. Ini langsung reviewnya dari Kak Prisi. Buku yang sungguh relatable bagi K-popers seperti aku. Another way to see K-pop as an escape, but somehow also heals current loneliness. A narrative you'll never know you need it before. Must read. Nah, Kak Prisil, Yes, udah baca dong buku udah ini. dong. Nah, boleh spill nggak sih menurut kakak gimana sih buku ini sebagai pembaca? Sebagai pembaca, yang pertama kali pasti impression aku terhadap penampilan bukunya ya, yang adalah covernya. Menurut aku ini cukup dari mulai ilustrasinya sampai warnanya tuh cukup memikat perhatian karena ya dari ilustrasinya ini dan latar si covernya ini menurutku memang ini idol yang lagi konser gitu. Jadi bisa dilihat maksudnya ini orang-orang lagi pada megang light stick itu sangat merepresentasikan K-pop gitu. Jadi menurutku ilustrasinya bagus banget, shout out untuk yang membuat ilustrasinya. Terus apa ya, iya benar sih yang tadi dibilang oleh Kenan sebelumnya, bukunya nggak tebal. Tapi isinya sesuatu yang menurut aku selalu ada di kepala aku tapi nggak pernah kepikiran untuk diomongin, ditulis atau dibaca bahkan. Terus tiba-tiba pas baca, iya ini benar. Semuanya kayak gitu kayak oh iya ini benar tapi aku nggak pernah bisa menuangkan itu ke dalam sebuah tulisan gitu. Dan ternyata mereka bisa, so keren banget. Tepuk tangan untuk Rira dan Thank Moti. you. Very cool. Apalagi usianya masih, ya kita nggak jauh beda ya usianya. Ngarep, tapi keren aja menurutku. Aku sangat apresiasi maksudnya dari sisi pembaca maksudnya, dan ya aku punya special bond lah dengan mereka. Aku saudaranya mereka juga, jadi very proud, very proud, bangga sekali. Thank you. Wow, disupport langsung sama saudaranya. Sebenarnya aku juga saudaranya ya. Kita semua di sini ternyata Saudara saudaraan. Semua saudara di Kita sini. saudaraan semua di sini. Enggak, ini bercanda ya Bapak Ibu ya, saya bukan saudaranya. Tadi kayaknya ada ibu saya deh. Nah, tadi kan Kak Prisi juga bilang kalau misalnya banyak yang sebenarnya kepikiran, Yes. tapi tapi apa ibaratnya kayak susah untuk menuangkan dalam Ya. buku. Dan ternyata Rira dan Moti berhasil menuangkan semuanya di buku ini. Tentunya tadi Rira juga bilang ini dari perjalanan Nadir Podcast, betul ya? Dari Nadir Podcast. Nah, kira-kira nih Rira dan Moti, apa sih tantangan terbesar ketika menulis buku ini? Apalagi tadi Rira juga bilang prosesnya 1 tahun. Tantangannya apa nih? Siapa duluan? Lu.
Rebutan Ya maaf ya, Terpantau miskom. masih lempar-lemparan lempar-lemparan ya. Miskom nih, miskom. Oke, kesulitannya ya, kalau dari aku mungkin, misalkan kita udah nulis nih, terus harus makan dulu, kan makan siang segala macam. Itu habis itu mau mulainya lagi tuh males banget jujur. Oh. Males banget. Dan mungkin kesulitannya lagi tata bahasanya ya. Tata bahasa. Iya, karena aku tuh apapun yang aku tulis tuh aku sambil ngomong gitu loh. Misalnya kayak, halo semuanya, namaku bla bla bla, itu aku nulisnya tuh sambil ngomong. Jadi kadang-kadang udah kelar ngomong, nulisnya belum kelar. Jadi oke. ntar ngeblank lagi, ngulang lagi. Kalau untuk nulisnya sih kayak gitu ya. Terus mungkin harus ngeriset dan baca-baca lagi kan. Sebagai Gen Z yang malas baca, kalau boleh jujur ya, itu challenging sih. Oke. Menurut aku itu sih kalau dari aku ya. Coba dari Moti, kiu. Oke. Tadi apa? Tantangan ya? Tantangan dong. terbesar. Mungkin kalau buat gue, ini kan adalah buku pertama banget yang gue tulis gitu. Begitupun juga Rira sebetulnya ya. Cuma bedanya kalau Rira itu emang K-popers garis keras yang udah pasti heboh histeris kalau dengar hal-hal yang berbau K-pop gitu. Sedangkan gue ini bukan. Jadi Bisa dilihat dari penampilannya ya mungkin ya, teman-teman. Beda ya. iya. Enggak, bukan generalisasi sama sekali, sorry. Oh, oke. Tapi enggak deh kayaknya pas lihat gini, oh enggak sih, enggak suka K-pop gitu kayaknya. Ya, jadi mungkin challenge terbesar buat gue ya karena itu sih temanya yang terkait K-pop. Sedangkan gue nggak paham apa-apa gitu soal K-pop. Mungkin kalau soal industri musiknya dan isu kesehatan mental, gue masih ngerti dikit-dikit. Selebihnya belajar sama dia. Karena dilihat memang dinamikanya Giga ini yang K-popers, kamu yang sebagai musisi. Iya betul. Dan menurutmu gimana tuh cara mengkaitkan industri musisi yang kamu tekuni terhadap buku yang kamu ciptakan ini? Apalagi buku ini mengenai K-pop. Cara dan mental mengaitkan health. ya. Yes, betul. Oke, mungkin karena di industri musik itu ya, ada sisi lain yang nggak tersorot oleh kamera gitu, yang nggak muncul di layar kaca, yang banyak dari kita nggak tahu ya. Kayak contohnya pressure yang dialami oleh para idol sejak mereka baru mulai trainee, lalu tantangan-tantangan lainnya. Di buku ini diceritain semuanya sih, mulai dari mereka itu masih trainee sampai akhirnya menjadi sebesar siapa Ra, contohnya? Ya. Oh iya BTS gitu-gitu. Jadi mulai dari mereka pertama kali harus meninggalkan rumahnya, keluarganya, lalu bisa dibilang 24 jam saat menjadi trainee itu mereka harus latihan terus, harus kerja terus lah. Lalu di saat mereka udah sukses pun hidupnya masih belum bisa tenang gitu. Karena contohnya mungkin kemana-mana aja, mau ngopi aja harus nyamar gitu ya. Iya kan? Mungkin itu sih cara mengaitkannya. Ya, itu yang dikaitkan oleh Timothy ketika proses buku ini. Betul. Tapi mungkin aku kembali lagi ke Giga, kita bahas dalam terlebih dahulu, nanti aku akan ke Kaprisi lagi. Oke. Sebagai, ya juga tentunya fans K-pop dong pastinya. Iya dong. Nah, Giga, ini kan di dalam buku ini ada 8 chapter. Yes. Tuh inget dong yang tulis buku sendiri. Ada mengenai K-point interaksi fandom dan K-pop, ibarat paket lengkap, profesi idola K-pop mirip gaya hidup, idola adalah manusia biasa, ini aku bacain semuanya. Antara obsesi posesif dan loyalitas, berapa lama bakal setia jadi fandom, memiliki lagu rasa dan jiwa menyatu banget, ibarat obat anti stres. Proses penulisannya itu gimana sih? Kak, bisa ngebuat kayak gini? Jadi disclaimer dulu, aku sama Moti itu udah bagi tugas. Bagi tugas? Yes, bagi tugas aku bab berapa, Moti bab berapa. Jadi emang kita fokusnya masing-masing gitu loh, tapi tetap jadi satu kesatuan. Oke. Karena setiap bab itu memang sangat amat terkait ya. Mm-mm. Nah contoh kalau aku itu di bab 2, 4, dan 7. Oke. Itu ibarat paket lengkap, lalu ada idol juga manusia, dan ada lirik lagu, seperti itu.
Oke. Nah, untuk bab 1 dan bab 8 itu kita berdua ngerjainnya. Karena kita forever together. Forever Asik, together. Asik. Buku Gitu podcast sih. semuanya barengan. Iya, Hmm. makanya kan kita ST. Mm. Sarira Timothy. Oke. Nah kan, mantap kan? Ada panggilannya begitu ya. Yes ya. Mm-mm. Besok kalau manggil kita ST gitu ya. ST, bisa langsung duanya. Oke silakan. T, Kok belum gimana? apa-apa udah bikin grup sih? Ih, nggak tahu nih. Gue juga Bikin baru tahu kok, duo. jujur. Apa bagus. Oh baru tahu juga? Baru tahu juga. Oke, nggak apa-apa. Oh, bingung ya. Timothy, silakan. tuh? Apa tadi? Tadi Masih proses, sama? proses pembuatan bukunya. Kalau dari Timothy. Ya kurang lebih sama sih. Kalau tadi kan Rira nulisnya tuh bab 2, 4 sama 7 kan. Berarti gue bab 3, 5 sama 6. Selebihnya soal riset, belajarnya, dan yang lain-lain itu kita bareng semuanya gitu. Oke. Untuk menyatukan semua babnya ini dari awal sampai akhir juga bareng-bareng. I see. Oke, kalau menurut Moti dan Rira, yang paling membekas di buku ini itu Ya. yang mana? Yang paling membekas ya. Kalau gue kayaknya yang ini sih, yang ngebahas tentang profesi idola K-pop mirip gaya hidup. Itu sih. Profesi idola K-pop, Betul. mirip gaya hidup. Gimana tuh? Yang sempat udah gue mention juga sebelumnya, di bab ini tuh ngebahas tentang seorang idol itu udah bukan kerja lagi sih sebetulnya. Jadi mereka setelah menjadi idol ya itu udah jadi gaya hidup mereka. Kayak contohnya yang tadi gue bilang juga, mau ngopi aja harus nyamar, diikutin paparazzi, bahkan sampai ada saseng, ya, Stalker itu lah ya. stalker, Stalker. kayak gitu. Dan ini bab yang menurut gue lumayan apa ya, bikin gue ngerasa wah ternyata sampai segininya gitu ya kehidupan mereka. Terus di sini juga ngebahas tentang sakitnya mereka, kayak secara mentalnya mereka tuh bener-bener kayak sebetulnya lumayan banyak gitu. Bahkan yang sampai harus mengakhiri hidupnya karena pressure dan segala macam di industrinya itu. Oke, itu berarti bisa di-relate ke kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Makanya itu jadi gong banget buat kamu. Ya. Kalau Rira, Aku pastinya bab 4 sih. Idol adalah manusia. idol adalah manusia. Karena kan memang kita tahu sendiri ya obsesinya idol tuh seperti apa. Obsesinya dari fans tuh seperti apa. Kadang-kadang mereka tuh cuma mikirin lo harus sempurna. Tapi kan gak ada yang sempurna di dunia ini, ya kan? Mereka selalu dituntut harus gak boleh pacaran. Tapi kan idol itu juga apa ya, punya perasaan. Oke. Dia manusia pada umumnya yang butuh makan segala macam. Karena biasanya idol sendiri dituntut untuk diet, harus sempurna secara fisik maupun secara penampilan di luar, kayak gitu sih. Kadang-kadang mereka juga harus nutup-nutupin kayak lo harus kelihatan baik nih, misalnya nggak boleh ini ngerokok ataupun mereka ke klub, itu kan nggak boleh kan sebenarnya. Nah itu sih menurut aku kenapa bab yang paling aku suka itu di bab 4. Jadi reminder lah buat para K-popers ataupun fandom lainnya. I gitu. see, oke. Mungkin kalau dari Kak Prisi, apakah ada bagian yang ngebuat kakak kayak relate banget nih? Sebenarnya semuanya, Semuanya. sebenarnya semuanya menurutku punya kekuatannya masing-masing ya setiap bab. Tapi aku juga emang leaning towards si idol itu juga manusia sih. Yes. Karena menurutku kadang aku pun sebagai K-pop fan, maksudnya yang biasa fangirling aja suka susah diferensiasi antara gue beneran ngefans atau gue emang obses nih sama nih Oh, orang gitu. Karena oke. I feel that, I feel that kayak itu tuh borderline banget, kita ngefans sama kita obses tuh tipis banget Iya, iya. perbedaannya gitu. Dan ya sebenarnya mirip tapi ada yang levelnya ekstrim dan tidak gitu. Nah makanya menurutku kita harus bisa secara pintar membedakan mana yang kita
anggap itu sesuatu yang sopan sampai sudah yang tidak sopan gitu. Yang alias ya banyak ya, maksudnya contoh-contoh untuk tidak sopan lagi pada idol. Karena idol juga manusia gitu, mereka juga punya perasaan, mereka juga punya sesuatu yang mereka perjuangkan, mereka juga punya ups and downs-nya dan kita kadang suka lupa akan itu karena kita cuma melihat segelintir dari kehidupan mereka yang mereka share di sosial media. Itu juga ada timnya kan untuk mereka curate apa yang harus mereka kasih lihat, apa yang harus mereka sajikan, apa yang harus kita jadikan portray mereka seperti apa gitu. Dan menurutku kita acuannya tuh kadang ke situ, suka lupa kalau mereka juga punya kehidupan masing-masing guys, mereka bukan robot gitu. Iya. Jadi aku ya, tapi kurang lebih semuanya juga punya essence pentingnya masing-masing di setiap bab yang aku ngerasa, oh ini sih emang harus dibaca sama semua orang. Karena sekarang apalagi yang attention span-nya tuh udah pendek nih, sekarang semua orang tuh kebanyakan akan leaning towards thread doang. Iya. Atau kayak misalnya sekedar tulisan-tulisan pendek yang menurutku nggak akan bisa mengungkapkan semuanya gitu. Jadi menurutku buku ini tuh sudah paling efektif gitu untuk merangkum semuanya gitu. Yang kita biasa lihat cuma sedikit comot gitu di sosial media gitu. Gitu sih. 10%-nya doang. 10%-nya doang. Yes. Ada kok di bab 1 ya guys, kalau kalian baca tuh di paling belakang ada kita tulis bahwa kita tuh cuma tahu 10%-nya dari kehidupan si idol itu. Oke, buku ini itu juga sebenarnya sebagai ruang aman. Ruang aman dan ruang nyaman untuk kita semua sebagai fans K-pop tentunya. Apalagi tadi kita sudah mendengar juga Moti chip in karena dia juga sebagai musisi. Walaupun awal mulanya belum tertarik ya. Ya. Belum tertarik dengan K-pop tapi ujung-ujungnya jadi tertarik. Betul. Jadi fans banget. NCTzen dan juga ARMY. Gimana ya? Pasti dong. Kalau tiba-tiba jadi NCTzen kaget sih. Gak apa-apa sih, cocok Pasti sih. semua gara-gara Rira. Pasti. Betul. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaannya akan kulemparkan ke Kaprisi dan juga Rira. Sebagai fans K-pop dari zaman dulu kala, pernah gak sih ketika lagi cerita-cerita, gue tuh fans K-pop loh, gue tuh suka sama ini, terus malah kayak ih apaan sih lu? Ih enggak banget deh. Lebay ini itu. Dikasih perspektif buruk itu pernah gak sih? Sebenarnya kayaknya kalau dari aku sendiri tuh nggak pernah ya, karena memang nggak tahu ya, emang bawaannya tuh temenan pasti sama yang fans idolnya temennya sama fansnya juga. gitu. Maksudnya nggak sengaja ya, misalnya ketemu di mana jadi temenan, terus ternyata suka K-pop juga gitu. Jadi aku nggak pernah sih ngerasa kayak ditolak gitu, nggak pernah. Oke, nggak pernah Jangan ditolak. sampai ya. Jangan sampai dong. Tolak aku ya. Kaprisi? Nah kalau aku beda nih, aku sering banget. Jujur teman-teman aku yang suka K-pop ya maksudnya ada, tapi yang nggak suka dan nggak aware dengan hype-nya K-pop ini juga aware sih, mungkin semuanya aware sih dengan hype-nya K-pop. Tapi yang mengerti betul tentang how the fandom works itu tuh nggak banyak. Jadi banyak yang gak relate, pasti kalau misalnya aku bilang kayak, aduh pengen banget deh punya photocardnya Jimin yang ini. Ya photocard. Mereka kayak, photocard apaan sih? Kartu. Lu ngapain beli kartu? Pengen lihat mukanya? Kan bisa di HP. Iya juga ya. Tapi berarti kan ya udah mereka nggak relate, mereka nggak tahu rasanya kita mengkoleksi sesuatu gitu kan, itu masuknya udah jadi collectible items. Tapi lagi-lagi untuk kita menjelaskan sampai mereka ngerti juga bukan tanggung jawab kita anyways, bukan apa ya, bukan kapasitas aku juga untuk akhirnya bikin mereka harus ngerti fandom itu kayak apa. Makanya menurutku itu emang ya sesuatu yang sangat personal sih. Maksudnya mau lu suka apa enggak ya selera, mau itu nggak bisa diperdebatkan gitu. Jadi kalau dibilang ada yang nggak relate sama aku banyak sekali yang memberikan reaksi-reaksi gitu tuh ada banget. Tapi aku nggak peduli, aku yang kayak lebih ya udah emang kenapa sih gue maunya kayak gini. Oh gitu. itu solusinya ya. Itu solusinya, aku lebih yang kayak oke, lo nggak suka, gue suka. Lo gue. Agree to disagree Yes. gitu. Betul banget. Oke, kamu mungkin belum ngerasain ya, karena kebetulan teman-temannya Betul. teman-temannya suka K-pop Jangan semua. gak sih? Yang penting Moti nggak gituin orang lain kan, walaupun Moti bukan K-popers. Kalau enggak loh. Awalnya gitu gak sih? Oh iya, Moti awalnya gitu. Di banget loh, kayak ngeliat aku suka tuh kayak di gitu. Tapi Moti gimana sih? Kenapa? Moti gimana ketika ngelihat
teman-teman tuh yang ngefans banget sama K-pop, apalagi yang fandomnya sampai mungkin hitungannya, tadi kan Kak Prisi juga bilang ada yang nggak sopan atau terlalu obsesif. Itu gimana? Kalau gue sih mungkin kadang kalau ngeliat Rira itu bingung aja. Oh, Iya, contohnya Giga ya, bingung aman aja banget ya? kok. Aman Karena banget. dia Nggak, tuh paling suka geleng-geleng kayak. betul, dengar kata Hechan dia teriak gitu. Kan agak gimana gitu ya. Gua nggak tahu Hechan siapa, dia teriak. Jadi bingung aja sih. Tapi tidak ini ya, nggak. It's okay. Oh iya. iya. It's Kalau okay ya, misalnya nggak apa-apa ya. lo emang sesuka itu, it's okay. Karena gue juga walaupun bukan K-popers, punya idola sendiri kan. Punya idola sendiri. Iya. Tapi berarti Kak Prisi dan juga Rira ikut dalam komunitas K-pop, fandom atau apa gitu? Ya ikut, kayak Citizen gitu kan maksudnya. Iya betul. Ikut. Kalau aku sih nggak pernah mendeklar aku nih ada di fandom mana dan apa. Tapi aku maksudnya aku genuinely karena aku ngefans sama artisnya. Aku bilang misalnya ada nama fandomnya ya, aku bilang aku misalnya aku ARMY, aku NCTzen, aku Karat gitu, aku suka Seventeen, aku suka BTS, aku suka NCT. Tapi aku tidak membatasi aku cuma ada di satu fandom atau kayak kalau fandom berarti harus mengikuti ritual dan segala macamnya. Aku I do it my own way. Maksudnya itu bisa dibilang sebagai ada ritualnya misalnya kayak contohnya sebelum nonton konser biasanya pasti ada yang pada ngumpul dulu di mana terus bisa foto sambil megang light stick dan photocard sebelum nonton konser itu biasanya terjadi. Nah kalau aku tuh enggak, aku lebih memilih untuk aku do it my own way. Tapi ya maksudnya kita appreciate each other aja karena cara orang ngefans tuh juga beda-beda gitu menurutku. Jadi aku tidak pernah mendeklar bahwa kayak gue ikut fandom ini dari tahun segini tuh kayaknya enggak sih. I see. Gitu. Iya. Sesama antar fans K-pop, belibet nih ngomongnya tadi. Antara fans K-pop, pernah gak sih ada kejadian yang saling menolong satu sama lain gitu karena punya ikatan yang sangat kuat? Pernah deh kayaknya. Oh maksudnya kalau misalkan untuk di luar aku ya maksudnya ya? Iya. Iya pasti ada ya, karena kita kalau dilihat gitu misalkan fans Instagram gitu ya, itu suka ada charity segala macam sih. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin ini kemarin buku itu kan aku sempat ngobrol-ngobrol dulu ya sama teman-teman dari K-popers juga gitu. Ya itu mungkin bantuan salah satunya itu, kalau yang aku alamin gitu. Oke. Oh sama-sama, itu nanti buat door prize kita, itu kan dari K-popers. Sangkut pautnya ke situ dari K-popers yang ya. mensupport acara ini K-popers juga mantap. Mantul. Betul. Oh, Moti mau nambahin sebagai Ya, K-popers juga? Kasih mic. Oh, sehabis ini kayaknya Moti ketika turun dari panggung udah jadi K-popers nih teman-teman semua. Yes, betul. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang fansnya nih. Tapi ini ada salah satu konten yang di buku ini nih. Nah, gimana sih musik K-pop itu ngebantu fans menghadapi kesepian atau stres? Berdasarkan temuan dari Rira, Moti, atau mungkin Kak Prisi nanti kalau mau nambahin juga bisa. Oke, jadi sebenarnya musik itu kan bisa jadi terapi ya. Betul. Banyak orang yang tertolong mulai dari kesepian ataupun lagi stres, kayak gitu ketolong banget sama musik. Nah musik K-pop sendiri menurut aku kenapa bisa banyak digandrungi ya, itu mungkin karena mulai dari liriknya tuh relate banget ke kehidupan ya. Terus banyak juga yang lagunya tuh ngebeat loh Kak, kayak duduk, tapi tuh liriknya tuh menyentuh banget tuh ada. Jadi kayak kan kadang-kadang kita tuh nggak mau kelihatan galau gak sih? Kalau kelihatan galau tuh kayak nggak enak kan. Nah lagu K-pop tuh banyak yang beatnya kenceng tapi artinya menyentuh. Kalau menurut aku nih dari yang aku cek ya, yang aku baca-baca. Lalu memang kalau musik sendiri bisa jadi terapi itu udah banyak banget pasien yang mungkin lagi ada masalah kesehatan mental tuh yang tertolong sama musik sendiri, seperti itu. Nah ini dari aku ya, terima kasih. Kalau menurut gue ya kurang lebih sama kayak Rira sih, karena musik emang bisa menolong kita. Musik itu misalnya contohnya itu menolongnya kalau misalnya kita lagi sedih, kita dengerin lagu sedih bisa jadi makin sedih. Tapi kalau misalnya kita lagi males, kita dengerin lagu yang upbeat, kita bisa jadi semangat. Dan
musik itu bisa menemani kita juga dari yang Rira bilang tadi itu, dari liriknya yang relatable, terus dari komunitasnya mungkin ya bisa juga kan. Jadi di saat kita menemukan suatu kumpulan yang interestnya sama nih sama kita, ya itu ngebantu banget sih buat nyembuhin kesendirian kita. Apalagi komunitasnya tuh gede banget kan. Jadi bikin kita sadar kalau kita tuh nggak sendiri lah. Gitu sih menurutku. Oke, Kak Pagi sih? Menurutku, ya music as a therapy itu aku setuju banget. Plus menurutku music itu semua musik, semua lagu itu bisa menjadi rekam jejak untuk kita sih. Karena kalau aku misalnya dengerin lagu apa ya, spesifik lagu apa gitu misalnya, aku tuh bisa inget kapan ya gue dengerin lagu ini, lagi dalam fase hidup apa ya gue pas sering dengerin lagu ini. Oh iya, Jadi betul-betul. music can be a diary as well gitu loh, sebagai rekam apa ya, banyak moment aja untuk di hidup kita yang kayak oh gue pas lagi suka lagu ini kayaknya pas gue lagi down-downnya deh gitu. Gue kayaknya suka lagu ini pas gue lagi suka-sukanya deh sama olahraga, itu tuh bisa menjadi sebuah perjalanan juga gitu loh. Jadi menurutku musik bisa merepresentasikan ya perasaan, ya momen, ya condition, anything gitu. Very Mewakilkan diverse. lah ya gitu. Yes, betul. Yes, music is a healing therapy tentunya. Nah, teman-teman semua, dari tadi kan kita bilang kalau misalnya buku ini ruang aman bagi para K-popers dan segala macamnya. Tapi sebenarnya bukan berarti yang tidak terlalu tertarik dengan K-pop atau yang belum tertarik dengan K-pop itu tidak bisa membaca buku ini. Biasanya mungkin kayak Moti yang mendengarkan lagu-lagu K-pop itu mungkin nggak terlalu tahu liriknya. Nggak terlalu tahu artinya ini BTS tentang apa sih, ngebahasnya dan segala macam. Maaf ya Moti, kamu tonton paling deket soalnya. Dan uniknya di buku ini itu di bagian lampiran Rira dan Moti itu masukin seperti penggalan lagunya. Penggalan lagu yang dimana itu dibahas lebih lanjut. Kayak contohnya, ini ada lagu Life Goes On, BTS. Di sini itu mengenai healing process. Iya betul. Healing process, di lirik Indonesianya mengenai aku tak bisa melihat ujungnya, apakah ada jalan keluar, kakiku tak mau bergerak, tutup matamu sejenak, sini pegang tanganku, mari kita lari ke masa depan itu. Suka banget. Kena banget kan? Kena banget kan? Suka banget. Love it. Kan Moti kok nggak langsung jawab suka banget? Gak tahu ya mau jawab apa ya Moti ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah di sini sebenarnya ditunjukkan kalau even though lu bukan fans K-pop, lu bisa memahami, betul ya Rika ya? Betul banget. Nah di sini sendiri sebenarnya aku juga mau nanya lagi nih ke Rika. Kenapa sih masukinnya sebanyak ini? Ini tuh ada banyak banget. Jadi sebenarnya ini lucu loh kalau mau denger ceritanya. Gak apa-apa, ketawa dulu gak? Jadi tadinya kita tuh mau masukin di bab 7 karena Bab kan 7. bab 7 tentang lirik lagunya kan. Iya, betul. Tapi tiba-tiba gak jadi tuh ya kan Mot ya. Jadi waktu itu hari apa ya, Hamin berapa ya sebelum buku ini dimasukin ke penerbit, Ibu Adriana bilang coba masukin penggalan lagunya Rira beberapa gitu. Terus ya udah karena aku suka K-pop ya, jadi aku langsung cari, langsung aku cek yang mana aja lagu yang cocok dan relate. Kenapa banyak? Karena memang lagu K-pop tuh sebanyak itu yang relate tentang masalah kesehatan mental, makanya emang sebanyak itu. Iya. Bisa? Mantap. Dari lagu ini sebenarnya juga relate dong ke kehidupan. Oh Moti mau nambahin? Betul, relate. Walaupun gue bukan K-popers, tadi kan gue udah bilang juga setelah gue akhirnya dengerin lagu-lagu K-pop, taunya dari Rira, oh iya juga ya, ternyata emang keren juga gitu. Dari liriknya, musiknya juga keren, gitu sih. Yes, tentunya di sini ini tuh ada banyak teman-teman semua. Ada berapa nih? Kayaknya sekitar 20 ya? 20. 20 penggalan lagu, itu ada mengenai harapan, ada ketenangan, healing Iya, process, tekanan, keyakinan, terus mengenai kalau kita panik itu seperti apa. Nah semuanya tentunya kalau misalnya kita lihat idols kita itu menyampaikan pesan, betul nggak? Betul.
menyampaikan pesan kepada pendengar ya. Tentunya pendengar akhirnya menciptakan ada jembatan. Wah, aku relate nih dengan idolsku. Kayak misalnya Wira relate dengan NCT siapa? Haechan. Haechan, suka banget Haechan. Kak sih? Yang mana nih? Sukanya yang mana nih kalau idol? Kalau NCT aku sukanya sukanya Mark Lee. Kalau BTS Suga. aku jadi banyak. Udah itu Jimin. aja dulu satu. Soalnya banyak fotonya di sini, jadi gampang Bener. buat Nggak, kalau ngeliatnya. kalau BTS aku suka Jimin. Oh, Jimin itu. Betul dong tebakanku tadi. Nah, ini masih mengenai lagunya. Kalau misalnya ngeliat idolnya nih, dari Rira, gimana sih Rira itu ngebuat jadi kayak, gue relate banget nih sama Haechan. Betul ya? Cara bacanya, Iya, aku jangan betul. dimarahin ya kalau salah. Betul. Takut soalnya kalau salah nanti dimarahin sama Rira. Enggak loh, enggak galak loh. Oh, gimana sih cara kamu itu nge-relatein kehidupan kamu dengan idol kamu? Apalagi kan kamu fansnya nih. Sebenarnya kalau dibilang relate sama Haechan mungkin karena sama-sama anak pertama. Oh, anak pertama? Yes, Oke. Haechan anak pertama dan aku anak pertama. Dalam ya infonya ya, sampai tahu dia anak pertama. Iya dong. Lalu mungkin karena Haechan tuh Gemini guys. Oke, Gemini. Gemini. Mhm. Dan itu cocok banget sama aku. Cocok. Oh, aduh, sorry. Maaf Kelepasan. ya, Bapak Ibu, kelepasan ini. Perlu Iya. ditenangin lagi. Iya, mungkin karena itu ya. Jadi kayak pandangannya relate gitu. Dan gak tahu kenapa sih suka banget sama Haechan. Udah lama juga sukanya. Udah gak bisa lagi. Sorry banget mau nambahin tadi Moti di samping cuma gini. Belum, ini belum paling parah. Ada yang lebih parah lagi reaksinya dari ini. Berarti Rira ini masih level 3 lah Iya, ya. enggak level 1 ini. Kayak ini level 1 deh. Baru level 1. Level satu. Ini hitungannya masih tenang ini. Iya betul. Oke, bagus. Hitungannya masih tenang. Nah, ketika ngelihat idol-idolnya apalagi akhir-akhir ini penglihatan aku ya. Penglihatan aku banyak kasus mengenai mental health di kalangan idols di Korea. Nah, Iya. itu gimana tuh ketika Rira dan juga Kak Prisi sebagai fans itu menyikapinya, apalagi ngelihat teman-teman yang ada di fandom itu menyikapinya juga. Mungkin kalau misalkan Lukas kali ya, Lukas X NCT, dia tuh sempat ngalamin kesepian karena harus solois kan. Itu dia ngomong kalau dia ngerasa kesepian karena tadinya berame-rame terus jadi sendiri gitu. Pastinya sedih sih ngelihatnya dan Bone itu pengen support aja kayak gak apa-apa sayangku gitu. Oke. Tapi dari fandom sendiri yang aku tahu pasti akan support sih, mulai dari mungkin dari konten-konten di komen segala macam kan. Karena kan biasanya kalau idol sendiri tuh kan ada V Live, ada Instagram Live atau yang lain juga kan. Jadi kita bisa support mungkin dari situ atau mungkin dari beli album ataupun nonton konsernya gitu. I Kan see. seenggaknya kita bisa ketemu sama dia dan bisa ngasih tahu kalau kita tuh peduli sama dia. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, Kak Prisi? Kalau aku jadi mungkin ya maksudnya support itu immediate response, pasti kita langsung pengen support lah kalau ngelihat ada yang lagi kenapa, ada yang lagi mengalami apa. Tapi aku jadi justru deeper than that, aku jadi lumayan refleksi diri juga kayak gila kalau misalnya gue ditempatkan di posisi mereka, what would I do ya gitu. Yeah. Maksudnya ditambah kayak mereka tetap harus ngejaga image mereka, karena kan pasti ada beberapa yang mereka tidak boleh share kan gitu. Walaupun sekarang generasi yang sekarang tuh lebih open daripada yang dulu gitu. Tapi mungkin ya karena seiring berjalannya waktu dan sosial media juga makin besar, jadi akhirnya mereka bisa punya wadah untuk memberi informasi kepada orang-orang tentang bagaimana sih pentingnya menjaga kesehatan mental, juga mereka banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi iya jadinya aku lebih refleksi diri bahwa kalau misalnya aku ditempatkan di situasi seperti itu, aku kayaknya bakal went nuts, bakal gila banget yes. gitu. Jadi aku ngerasa wow mereka hebat banget ya. Maksudnya untuk mereka tetap compose, mereka harus tetap show up in front of their fans, mereka harus tetap manggung dikala mungkin mentalnya lagi down, fisiknya lagi sakit, mereka tetap profesional. Jadi aku melihat itu sebagai salah satu poin profesionalitas mereka sih yang sangat aku kagumi gitu. Karena oke. yang bikin aku paling kagum sebenarnya itu karena di saat lo lagi banyak
omongan di luar sana yang lo pun nggak bisa mengkonfirmasi itu, you still have to show up great in front of everybody. Jadi Yep. itu it's really hard and I'm so amazed by that gitu. Tentu. Terima kasih. Oke, Kak dan juga Kak Prisi. Nah, mungkin kita nyebrang dong ke pandangannya Timothy. Jump in. Izin jump in ya. Izin jump in, Timothy. Kak. Izin jump in, Kak. Nah, Silakan. kalau dari Timothy kan memiliki pandangan publik dong, yang non fans. Nah, menurut Timothy nih, bagaimana publik seharusnya menanggapi idol yang terbuka tentang masalah mentalnya? Bagaimana publik seharusnya menanggapi idol yang terbuka oleh masalah mental? Didengarkan yang pasti sih. Karena untuk terbuka soal kesehatan mental itu nggak gampang ya. Kita buat terbuka sama orang terdekat aja Betul. masih susah gitu terkadang. Apalagi kalau udah berhasil terbuka di publik, yang pasti harus didengarkan, support, gitu sih. Oke. Nah, itu kan kita bisa terbuka Ya. antara fans dan juga idolnya. Tapi ada nggak sih selama perjalanan fandom K-pop itu ada yang nyerang antara fandom? Yang apa? Menyerang antara Menyerang fandom. antar fandom. Yes. Mungkin dari Rika atau Kak Prisi yang mau jawab? Fandom war sih setauku banyak ya. Maksudnya banyak lah yang terjadi perbedaan pendapat, perbedaan cara memandang sebuah hal gitu. Karena mereka sesimpel apapun mereka bergerak istilahnya itu pasti akan dibahas. Oke. Gitu. Itu mungkin itu bisa jadi plus minus sih. Maksudnya orang jadi sangat memperhatikan yes, tapi orang juga jadi bisa punya bahan untuk diperdebatkan gitu. Karena menurutku ya sebenarnya itu resiko lagi-lagi kan semua pekerjaan pasti ada resikonya. Cuman emang banyak fandom war gitu banyak yang membela masing-masing grupnya gitu. Walaupun menurutku niatnya baik ya. Yes. Sebenarnya mereka pengen nge-backup, pengen mensupport gitu. Tapi banyak yang akhirnya kadang memasukkan faktor ya emang dia lagi pengen marah-marah aja gitu. Jadi dia akhirnya menyerang satu sama lain karena itu juga terjadi. Itu juga Sekalian terjadi. ngeluarin emosi ya berarti Sekalian ya? mengeluarkan emosi gitu. Padahal ya they're missing the point. Awalnya kan mereka cuma pengen membela kok jadinya malah jadi menghujat satu sama lain gitu. Dan menurutku itu bukan terjadi hanya di K-pop sih. Itu terjadi di semua fandom di dunia ini. Maksudnya Hollywood, let's say itu juga banyak banget yang berantem antar fandom gitu. Tapi mungkin K-pop yang paling terlihat kalau Paling di Indonesia terlihat, ya. betul. Gitu. Jadi banyak itu terjadi. Oh, oke. Nah, sebagai fans K-pop dari zaman dahulu kala dan juga teman-temannya yang fans K-pop, itu sebenarnya gimana sih nanggulanginnya? Nanggulanginnya gimana nih? Mempertahankannya gitu ya? Bukan mempertahankan buat perang, tapi mempertahankan supaya kita tetap solid. Wah susah nih. Nah, berat kan? Susah nih. Karena ya tadi yang kayak Kak Prisi bilang juga ya, maksudnya kita nggak bisa ngontrol pikiran orang masing-masing ya, nggak bisa ngontrol, lu nggak boleh ngomong gitu. Kan nggak bisa ya. Jadi menurut aku ya harus behave anjay. Harus ya Kalau gitu lah. ngontrol pikiran sih emang nggak bisa sih kalau menurut Iya, aku ya. Aku makanya mau susah izin banget nambahin. kan. Nggak bisa, maksudnya pasti semua orang punya pendapatnya masing-masing. Tapi yang penting kan adalah actionnya kan. Betul. Maksudnya tindak lanjut dari pikiran kita yang akhirnya kita ketik lah Nah, atau itu. kita keluarkan lah gitu. Walaupun ya maksudnya kalau itu masih dalam ranah ya itu pendapat ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah menghujat orang itu yang Sama menurutku lain. udah Iya benar. toxic Betul. gitu. Iya. Mau nambahin lagi? Jujur enggak. Karena ini topiknya agak berat ya, sorry banget maaf ya. nih. Agak sensitif sih ini. Yes. Iya betul Jujurnya. sensitif sekali. Berarti mungkin boleh aku bilang pemahaman dari setiap orang dong. Betul. Iya. Dari Betul. pemahaman setiap orang. Dan even itu juga bisa menjadi tolak ukur pendewasaan juga sih. Kayak betul. Bener banget. kalau orang yang maksudnya semakin dewasa kan ya diharapkan mempunyai lebih banyak self control ya. Betul. Dan menurutku salah satu wujud dari self control tersebut adalah dengan tidak menyerang orang lain atau tidak mencoba menjatuhkan orang lain dengan kata-kata, dengan pokoknya verbal dan non verbal dan segala macam. Tapi itu bisa menjadi tolak ukur pendewasaan setiap orang gitu, cara mereka memandang fandom lain, sesama fandom, apa yang harus mereka lakukan ketika ada perbedaan pendapat gitu. Menurutku banget, seperti bener itu banget. sih.
Mau nambahin lagi nih? Enggak Oh, dong. enggak. Mungkin supaya pemahamannya lebih luas, lebih dalam. Harus baca buku ini kali ya, gitu ya. Banget. Karena buku ini tuh ada juga ya di bab 6 tentang fandom ya. Bagaimana fandom akan bertahan. Itu wajib banget dibaca sih teman-teman. Oke. Nah sebelum lanjut lagi, Moti mau nambahin? Boleh mungkin sedikit ya. Betul kata Rira, harus baca buku ini karena gue aja yang bukan K-popers mau buat baca, bahkan buat nulis buku ini gitu. Apalagi kalian harus mau juga. Jadi Harus mau juga? tolong dibeli Harus? ya. Iya, harus mau. Takut nih. Nah teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, aku mau buka sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman semua masih ada yang, aduh aku pengen ngegali lebih lanjut nih. Dari Rira, dari Moti dan juga Kak Prisi. Silakan teman-teman. Betul, boleh dong. Ada yang mau tanya? Ada tuh di belakang. Ada? Oh, belum ada ya. Sepertinya nanti ditampung ya. Sehabis ini karena nggak bakal kemana-mana. Rira sama Moti kayaknya Kita di sini sampai jam 10 mau malam. tutup kok. Sampai dia yang bilang ya. Loading out. Buat dia yang Ikut bilang ya Bu loading ya, out. bukan saya ya. Enggak. Nah mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi door prize. Untuk sesi door prize sendiri ini akan ada berapa Rira? Ada 4 ya, Ada 4 album. 4 album. Ditanda tangan nggak? Ya enggak dong. Oh, tanda tangan sama Kok Rira. marah? Tanda tangan Rira kan? Iya boleh. Kak Kiki tolong dong Kak Kiki. Bagi-bagi nih. Jadi nih Kak. Aku yang Jadi gini Kak. Kak Prisi boleh dong pilih 4 nomor. Oh. Pilih satu Satu nomor 1 sampai 50. Jadi Yes. kemenangan kalian ada di tangan aku. Nah. Yes. Oh my Hoki-hokian. Oh my god. Ngeri gak sih? Halo Mbaknya. Mbaknya suka K-pop nggak? Sukanya grup apa? BTS. Hei, sama dong, ARMY kita. Uhuy. Sumpah pasti ada sih di semua tempat pasti ada. Iya. Pasti ada. Panggil gak sih? Kita harus panggil nggak sih? Bapak Ibu yang ada di atas, ayo dong kita turun ke sini. Karena akan bagi-bagi door prize. Bagi-bagi Door prize-nya apa? album. Uang tunai. Amin. Uang tunai dengan pajak 100%. Wow boleh? Balik lagi dong. Boleh? Cuma numpang lewat doang kan? Numpang lewat 100% doang. alias beli. Beli, betul. Alias beli. Oke. Sudah Kak Kiki? Sudah dibagikan? Kak Kiki. Oh belum. Oh, Belum. Kak Kiki kayaknya deg-degan nih Kak Kiki. iya. Iya. Jadi mau berapa? Banyak biasnya siapa? Biasnya. Suga ya? Oh, V. Iya. Boleh. Ganteng banget dia habis lari kemarin loh. Kalau lihat fotonya postingannya V kemarin di Instagram kayak di bawah jembatan Antasari. Benar. Boleh. Curiga besok kayak kesana ya? Iya bisa. Yuk kita ke sana. Kamu harus lihat Moti selama Kak Prisi ngomong. Sangat berusaha buat ngerti. Kayak apa ya? Gitu V, ya. V ini Itu siapa? apa ya? Di mana ya? V itu personil Siapa BTS. ya? Personil BTS. Dia kemarin habis ngepost foto ganteng banget. Siapa nih yang bisa? Bapak yang di sana, Bapak fans K-pop bukan? Bukan. Kayaknya bukan ya. Kayak bapaknya rekam aja. Bapaknya rekam aja nggak apa-apa. Bapaknya rekam aja. Oke, jadi pilih nomor berapa Kak? 4 nomor ya? 4 Empat nomor, nomor. 1 sampai Oke, 50 ya. 1 sampai? 50. 50. 1 sampai 50. Jangan dibuka Oh dulu jangan ya. dibuka dulu, jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu. Oke, tahan. Oh, berat nih. 8. 8 ada yang 8 dapat. sama berapa? Oh, belum dibuka. 4 dulu Kak. Oh gitu, oke. 8, 17, 197 gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. 8, 17, 22, 22. Sama. 28. Enggak. 38. Oke. 38, 8, 38. 22 tuh. Coba dibuka 17. teman-teman boleh. Udah boleh dibuka. 8, 17, 22, 38. Yang dapat boleh tunjuk Yang tangan. dapat berdiri dong, yang dapat berdiri. Berdiri dong, berdiri. Angkat tangannya. Yang Angkat dapat tangannya, boleh dapat. maju ke depan.
Tuh kan, I got you. Oh, Asik. I got you, I got you. Sini, sini, sini. ini langsung dapat atau gimana? Langsung Naik dapat aja, naik dong. Boleh ayo ke depan yang Boleh? dapat. Ada lagi? Masih kurang? Tadi- Dua-dua. Kamu nomor berapa? Oh, dua-dua, oke. Nomor 8, 8. nomor 8. 8? Ada, Delapan? oke. Oh 2, bukan 8. Oh, 8. Nomor 8 gak ada. 8 nggak ada. 38? 38 Gak ada? gak ada. Yaudah. Nomor, oke aku ganti ya. Pilih lagi berarti. 41. 41 ada nggak 41? 41. Tadi kertasnya habis gak sih? Enggak. Masih ada ya? Oh gitu. Oke ya udah kita coba aja ya. 41 nggak ada berarti 36. 36? Asik. Oke, mantap. Satu lagi ya. Yes, be. Oke, satu lagi nomor 1. 1. Ada 1? 1. Oke. Ada. Yeay, oke nggak apa-apa kok. Oke. Di depannya cuma sebentar doang, sumpah. Yuk, Nggak nggak apa-apa. digigit kok. Kamu tutup muka juga nggak apa-apa kalau mau. Jangan tutup muka dong kan mau foto. Nggak, hati-hati tapi naik tangga ntar nggak kelihatan. Udah dong, kan 4. Udah 4. Oke, sini. Oke, kalau gitu aku langsung mengundang Wira, Door Moti, prize-nya. dan juga Kaprisi untuk memberikan door Oke. prize-nya. Berapa? Mau dipotong nggak? Lagi kan sebentar kan belum, Oh. yang di sini belum. Oh iya. Fotonya rame-rame dong Gak sekalian. apa-apa, gak apa-apa. Kan lumayan dokumentasi Oh iya. buat posting. Ayo, cap, cip, cup, kembang kuncup. Oke, teman-teman semua boleh maju ke depan sini di tengah. Selamat guys, yuk Selamat kita foto. ya. Boleh di tengah ya guys yang dapat door prize-nya. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Selamat ya sudah mendapatkan. Ini apa Gila? Apa? Album apa? Album NCT. Album NCT. Langsung dapat aku undang kembali narasumber dan juga penulis. Gimana, seneng nggak itu sampai nutup mulut tuh? Seneng Oh, kan? sampai nggak berani ngadep sini dong. Mau kan maju kalau dapat album? Mau Aku sih mau dong. maju lagi sekali lagi. Itu senang banget sampai ngakak kayak wah. Nah, oke, kita lanjut lagi ya mungkin ya. Boleh, Nah, boleh. ini kayaknya ini yang paling gong banget sih. Apa? Aku udah nyiapin tiga pertanyaan ini. Nah, jadi Wira, Moti, dan juga Kaprisi. Gimana sih teman-teman di sini ngelihat masa depan komunitas fandom yang ada di Indonesia? Siapa dulu? Gue dulu nih. Iya, karena kamu yang megang mic-nya. Oke. Kalau menurut gue sih sejauh ini kan komunitas fandom yang ada di Indonesia aktifnya dalam hal positif, of course. Dan masa depannya menurut gue akan semakin membludak sih ya, kalau menurut gue. Karena memang sekarang aja udah sebesar ini loh. Yes. Gimana nantinya pasti akan terus berkembang dan semakin banyak sih K-popers di Indonesia ini. Gitu kalau menurut gue ya. Ya, kalau dari aku sama sih kurang lebih sama Moti karena memang fandom K-pop sendiri tuh kan
K-pop sendiri itu kan selalu ada generasi baru ya, dengan konsep yang baru, konsep yang lebih unik gitu ya. Jadi pasti banyak banget teman-teman yang akan interest gitu, akan aduh kok kayaknya lucu, kayak Dede Kortis ya di generasi 5 ini gitu kan, gemes-gemes banget gitu. Kayak orang-orang yang tadinya bukan K-popers jadi suka gitu, makanya pasti akan semakin membludak ya karena konsepnya yang unik dan selalu upgrade gitu. Upgrade, oke. Dari aku gitu. Kak Prisi? Kalau menurut aku generasinya kan juga yang suka makin kesini juga makin muda ya. Sudah mulai terekspos ke yang sangat muda. Menurutku akan jauh lebih kreatif lagi sih ke depannya. Entah ya, maksudnya sekarang aja aku mikir, wah ada ya fandom bisa bikin konten sekreatif ini. Fandomnya loh yang bikin gitu, bahkan idolnya yang kadang suka mencontoh konten-konten buatan fandomnya gitu. Menurutku makin ke depannya akan jauh lebih kreatif lagi dan lebih luas lagi jangkauannya menurutku dari segi umur, dari segi apapun sih menurutku background kayaknya sekarang semuanya kayak dulu mungkin orang nggak ngerasa kayak Masinis bisa suka K-pop gitu. Menurutku sekarang bisa gitu kayak Semuanya bisa. karena mudahnya terpapar informasi itu menurutku jadi sekarang semua orang bisa ngefans sama K-pop. Jadi menurutku pasti makin benar. Aku setuju sama Moti juga pasti akan lebih membeludak. Setuju juga sama Rira bahwa mereka sang idol juga memikirkan gimana cara upgrade kontennya mereka terus, cara upgrade ya rilisannya mereka terus gitu. Jadi menurutku akan makin heboh sih Makin ke depannya. heboh. Tapi makin smart sih menurutku. Cuman emang harus hati-hati karena paparan informasinya banyak. Jadi memilahnya juga harus bijaksana gitu. Makin heboh dan makin smart, terus milahnya juga harus lebih bijaksana. Nah, kalau gitu jika ada satu hal yang ingin teman-teman sampaikan kepada fans K-pop di luar sana, kira-kira apa sih? Ya mungkin semoga kita sebagai fans semakin lebih menghargai satu sama lain, menghargai K-pop idolnya ya, dan memperlakukan idol sebagai manusia sih, gitu. Kalau menurut gue mungkin yang namanya seni musik itu kan walaupun bisa menyembuhkan itu sifatnya nggak permanen. Jadi kalau misalnya ada dari kita yang ngerasa mungkin memiliki gejala kesehatan mental gitu, isu kesehatan mental, segera konsultasikan aja ke profesional atau at least obrolin ke orang-orang terdekat gitu. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya tergantung sama musik aja sih, menurut gue gitu pesannya. Ya. Oh, itu interesting take sih dari buku ini. Keren-keren. Bagus. Thank you. Kalau dari aku sih, kalau ada satu hal yang bisa aku sampaikan, fangirling supposed to be fun sih. Maksudnya K-pop supposed to be fun, jangan sampai itu membuat kalian melakukan hal-hal yang tidak kalian inginkan gitu. Jadi menurutku itu yang menyambung tadi poin yang aku sampaikan sebelumnya, be wise, please. Itu berarti bukan satu hal ya yang disampaikan. Gak apa-apa sih. Ya gak apa-apa ya. Tapi please be wise on what you see, on what you absorb. Karena menurutku banyak sekali informasi-informasi yang tidak semestinya kita lihat, tapi akhirnya kita lihat gitu. Jadi kita yang harus bisa jadi filter yang baik untuk apa yang kita konsumsi dan apa yang kita akhirnya terima. Dan itu dia, tetap fangirling supposed to be fun, so jangan fokus pada perdebatan, kita fokus pada idolnya aja dan tetap support idolnya aja gitu. Moti tadi mau nambahin? Mau dong nambahin sedikit di Boleh. halaman paling belakang buku ini tuh ada 3 tagline yang semoga selalu diingat ya sama kita semua. Pertama itu self-love, kedua seek help, dan ketiga avoid self-diagnose. 3 tagline itu menurut gue penting banget ya. Jadi semoga selalu diingat. Thank you. Yes. Ini sebenarnya juga nyangkut ke pertanyaan yang terakhir. Mengenai pesan penting dari buku ini yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini supaya mereka bisa bawa pulang. Kalau mengingat mengenai bahagia ala K-popers tuh apa sih yang disampaikan oleh Rira, oleh Moti, oleh Caprisi, itu. Mau ditambahin lagi? Rira? Kalau dari gue udah sih.
Kalau ini ya pesannya ya. Dari buku ini. Karena buku ini tuh sangat amat relate dengan masalah kesehatan mental ya. Jadi kalau kalian lagi ada masalah sama mental kalian, cari yang profesional aja sih. Jangan Cari self profesional. diagnose. Yes. Itu. Kalau dari aku mungkin kebahagiaan itu bisa dicari sih menurut aku. Jadi kalian yang bisa mencari kebahagiaan kalian sendiri gitu menurutku. Jadi dari buku ini menyimpulkan ya everybody has their own journey. Semua orang punya ups and downs-nya masing-masing. You are the one who choose to be happy or not gitu. Jadi menurutku find your happiness, find your own happiness. Find your happiness. Hey Chan. Oh, Hey Chan itu Lagi-lagi, adalah happiness. lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Oke, nggak apa-apa. Kan itu happinessnya Love it. dia. Betul, Find your happiness. betul. Nah. Moti? Oh, dilempar ke Moti lagi tuh. Apa-apa? Oh, oke. Udah. Udah, nah Udah sih. teman-teman semua yang hadir pada hari ini, semua perbincangan selama 1 jam ini, itu semua terangkum dalam buku ini. Tadi Kak Prisi dan teman-teman juga udah bilang kalau buku ini walaupun kecil, walaupun tidak tebal, tapi isinya setebal percakapan kita selama 1 jam ini. Tentunya teman-teman dari tadi bingung dong, aku pengen dapetin buku ini gimana sih caranya? Kak, gimana sih caranya supaya aku bisa dapetin buku ini? Oke, kalau misalkan kalian belum dapat nih, kalian bisa banget cek ke websitenya Obor. Kalian ketik Bahagia Ala K-popers, itu udah pasti keluar. Bahkan sudah ada di beberapa e-commerce ya, kalian bisa langsung cek aja. Gitu. Bisa langsung cek, bisa langsung kabarin Moti dan juga Rira kalau aku udah beli nih bukunya. Boleh banget, Kak Prisi juga mungkin ya. Kabarin ke Kak Prisi, aku udah beli loh bukunya. Kalau Iya, misalnya kabarin aku, tag aku kalau kalian udah beli buku ini. Tuh, boleh di tag. Kalau misalnya mau nge-tag ke Instagram, tagnya kemana nih? Siapa? Boleh, kalau misalnya mau nge-tag gue, kalian bisa ke @motiarmstrong. Atau tag ke Nadir Podcast. Terima kasih. Tuh, nice. Dan jangan lupa teman-teman, kegiatan pada hari ini itu semua disupport oleh Mall Ciputra Cibubur, POI Pustaka Obor Indonesia, Studio Api, Beer Beats, dan juga tentunya Nadir Podcast. Dan juga percakapan kita selama 1 jam ini sudah tayang langsung di Nadir Podcast. Jadi semisalnya ingin mendengar kembali mengenai percakapan kita pada hari ini, bisa langsung visit YouTube-nya Nadir Podcast atau follow Instagram-nya Nadir Podcast di @nadirpodcast. Itulah dia teman-teman semua peluncuran buku Nadir Podcast Bahagia Ala K-popers. Memahami ikatan emosional antara idola dan penggemar K-pop yang dibawakan oleh kedua penulis kita, Rira dan juga Moti, dan juga narasumber kita, Kak Prisi, dan hari ini dibawakan oleh saya, Kinan Pasya. Jika teman-teman semua ingin mendapatkan buku ini, bisa langsung cek website yang tadi disebutkan oleh Rira atau langsung masuk ke Instagramnya Nadir Podcast. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini. Kami sungguh berterima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti peluncuran buku Bahagia Ala K-popers. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi